kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama itu persiapkan sehat jasmani dan rohani. Karena kalau kita sakit tidak bisa puasa. Maridun aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhar. Kalau dalam keadaan sakit atau safar melakukan perjalanan, maka pada saat itu batalkan puasa, nanti diganti pada hari yang lain. Kecuali kalau masih sehat dalam perjalanan bisa dilaksanakan. Makanya orang sakit itu tidak usah melaksanakan puasa kecuali kalau masih sanggup. Kalau sakit jiwa maka tidak usah. Kalau ada kira-kira sebentar umpama atau besok puasa, tiba-tiba di perjalanan langsung gila, batalkan puasanya. Jadi kalau mau kita lepas dari kewajiban puasa gampang, langsung makin gila. Jadi kita sudah tidak wajib untuk berpuasa. Ada yang mau gila besok, puasa pertama, siapa tahu tidak kuat puasa, sehat-sehat di badannya tapi tidak bisa misakit. Nah, akhirnya gila saja supaya lolos dari puasa. Makanya harus butuh yang namanya sehat. Yang kedua, butuh yang namanya perbekalan. Bekal apa itu? Bekal harta. Kalau kita di bulan Ramadan itu harus banyak bersedekah. Makanya datang kimak belanja. Di mana? Di Ramayana. Apalagi ada pakai uang elektronik, pakai BRI. Meledak. Luar biasa. Iya, BRI besar itu banknya di sana, masa kau tidak lihat? Karena aplikasi BRI itu mantap sekali sekarang, bisa kiris, ada brimonya, pokoknya simple. Betul tidak? Iya, saya tahu karena saya rajin ceramah di BRI. Apalagi BRI cabang, baru di 1 kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapkan harta untuk bersedekah di bulan Ramadan. Belanja lalu sedekahkan. Ini bagus programnya disedekah, padahal 3 kali gunting pita di sini dan tidak pernah maju-maju ini. Semoga dengan berkah bulan ini yang sebentar lagi pergantian bulan Sya'ban ini masuk setelah bunyi azan maghrib, berarti masuknya Ramadan. Insya Allah berkah tempat ini dan menjadi tempat yang akan termasuk salah satu pembangkit ekonomi Kabupaten Maros. Amin ya rabbal alamin. Apalagi banyak dukungan dari anak muda, dari orang tua, semua datang. Mulai dari wajah-wajah TikTok sampai wajah-wajah Free Fire, Legend, ada semua di sini. Mudah-mudahan ini semua ini wajah-wajah immortal yang rajin di room S50 ya, itu rajin semua ini. Pokoknya mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kebaikan-kebaikan kembali untuk kita. Amin ya rabbal. Nah, sebenarnya simpel sekali untuk perbekalan ini sebelum masuk Ramadan. Yang penting mau jiki sedekah, kecuali sedekah chip. Tidak dicatat sama malaikat itu. Biar kau dapat big win, mega win, atau super win. Kita memang mau ke wajah-wajah kaki merah. Kau kira saya tidak tahu wajah-wajah top up di sini? Yang rajin terima bongkaran, sering nongkrong di Dofu, Docai dengan papa-papa, Dragon dan panda-panda. Jangan main begitu. Kenapa? Karena kami sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Banyak di antara umatku mereka puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Lancar puasanya tapi rajin main skater. Tidak boleh seperti itu. Makanya tinggalkan itu permainan selama bulan Ramadan. Perbanyak kita berzikir. Tapi biasanya zikir hanya dibaca ketika kita tidak diterima gaji. Baru lancar zikirnya Allah, 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 Allah. Setelah terima gaji, mall. Ya, inilah yang perubahannya sekarang. Jadi siapkan harta untuk sedekah nanti. Selanjutnya persiapan kita yang terakhir adalah bekal ilmu dalam ibadah. Karena banyak orang beribadah tapi tidak memiliki dan mengetahui ilmunya. Akhirnya ibadahnya sia-sia. Contoh, banyak orang berpuasa, dia lancar puasanya tapi rajin mak gosip. Satu kecamatan Kabupaten Maros nak gosip semua, tidak ada lolos. Sampai batas kota Maros Makassar, semuanya nak gosip. Pokoknya bibirnya kayak baroncong hangus. Habis semua nak gosip. Panggosip seluruh Kabupaten Maros. Itu sih kerjanya. Masuk dalam grup Portugal. Apa itu Portugal? Persatuan Orang Tua Galau. Tidak ada. Akhirnya karena Sarkodes Sapurata kota desa, akhirnya muntabir mundur tanpa berita. Makanya sekarang ini kita perbaiki, tahu ilmunya. Karena banyak orang puasa tidak tahu ilmunya. Rajin puasanya tapi rajin tongi berudu. Itu berudu, kumur-kumur itu sunnah bukan wajib. Ini kumur-kumurnya 7 kali, 3 kali kita tumpah, 4 kali hilang ke dalam.
Kan ini bagus katanya wudhu tas cocok, bagus. Cuma yang wajib wudhu itu idza kuntum ila shalat, ketika engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, cuci tanganmu sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, basuh kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kakimu sampai mata kaki. Tidak ada kumur-kumur. Mesti zaman tong berwudhu selalu karena ada kumur-kumurnya, supaya kau bisa telan sedikit. Nah ini yang bahaya. Rajin puasa tapi dia tidak tahu ilmu puasanya. Kayak kemarin, kalau masalah lupa Ustaz, bagaimana dalam berpuasa lalu kita lupa, baru bangun langsung minum air seteguk, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena dia ingat lalu kembali berpuasa. Itu hukumnya makruh. Makanya itu di dalam Islam ada ilmu fikih. Fikih itu 5 hukumnya: sunnah, wajib, makruh, mubah, haram. Saya penceramah bukan pelawak. Cuma memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku guys. Karena pernah saya ceramah datar, tinrong asing jamaya. Matin romana kita woi. Saya rubahlah ceramahku supaya dia tidur. Ku kasih takut-takut nih. Kalau bukan ku bahas kiamat, gempa bumi, gunung meletus, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau pelenya Indosiar mati tertindis gas 3 kilo, atau tertimbun sama sembako, rajin kumpulkan sembako na challenge, tidak ada joblos. Lewat. Kenapa ditolak kisah? Karena saya termasuk caleg yang gagal. Aduh, hancur negara. Ya, makanya saya rubah model ceramah supaya semua bisa dapatkan ilmu dan tidak merasa bosan dengarkan ceramah saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ilmu di dalam beribadah. Banyak orang berilmu tidak mau ibadah, itu parah. Ada orang yang beribadah tanpa landasan ilmu, itu lebih salah. Makanya penting, untuk apa kita puasa di bulan Ramadan? Karena itu wajib, kutiba alaikumus syiyam. Kutiba itu bukan furida. Kalau furida wajib biasa, wajib yang sekadar umat Islam yang punya. Tapi kutiba berarti sudah ada umat-umat terdahulu yang diwajibkan sebelum kita datang. Makanya itu yang perlu dipahami. Al-Quran punya tafsir, hadis punya syarah. Al-Quran tafsirnya itu penjelasan, hadis penjelasannya adalah syarah. Makanya dijelaskan oleh para ulama. Ulama yang menjelaskan ini hafiz Quran. Ulama yang menjelaskan ini tahu baca kitab gundul. Kita ini yang gondrong saja susah dibaca, apalagi yang gundul. Makanya ikuti saja ulama yang sudah ada menetapkan. Jangan makin pitikan akan naik. Masuk ini kemari. Karena ada yang kemarin itu puasa tanggal 7 mulai puasa. Inilah kalau dia tidak paham landasan ilmu daripada apa yang dia tahu. Biasa juga ada yang mengatakan ini ustaz gaul asal bicara, tidak jelas sanad keilmuannya. Saya ini Dede Imam Kosok bro. Sanad keilmuan saya jelas sampai kepada Rasulullah. Dari baginda Rasulullah turun ke Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menantunya sekaligus sepupunya. Punya sahabat namanya Abu Musa al-Ash'ari. Saya letih belajar kepada Rasulullah. Abu Musa punya keturunan namanya Abul Hasan al-Ash'ari. Itu cucu cicitnya. Dan dia yang paling terkenal di kalangan ulama, maka disebutlah Al-Asy'ariyah. Abul Hasan punya murid namanya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi punya murid namanya Al-Khatib Al-Minangkabawi. Al-Khatib punya murid namanya Al-Bangkali. Al-Bangkali punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Punya murid juga namanya Kiai Haji Asy'ad dari Sengkang Wajo, pendiri Pondok Pesantren Al-Sadiyah. Guru Tasyad punya murid namanya Guru Tambok Dale, pendiri Dede Mangkoso. Guru Tambok Dale punya murid namanya Guru Tafarid Wajidi, sekarang menjadi pimpinan Dede Mangkoso. Guru Tafarid Wajidi punya murid namanya Ustadz Gaul Farid Milenial yang terhits terkece Depur Indonesia. Caleg gagal. Ini depanmu berdiri bro, bukan sanad Google versi YouTube. Jelas kami punya sanad. Makanya harus perlu belajar ilmu supaya ibadah kita ini semakin meningkatkan pahala-pahala yang didapatkan di bulan Ramadan ini. Insya Allah, amin ya rabbal. Makanya kalau baru bangun tiba-tiba kita minum air seteguk, apakah itu batal atau tetap sah? Tidak ada batalnya. Kenapa? Kita lupa. Al-insanu mahallul hatai wa nisyan. Itu landasan dalilnya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau dia baru bangun langsung makan Indomie, telur satu piring, kopi 1 cangkir, habis rokok 1 bungkus, baru dia ingat ternyata dia puasa. Ini pura-pura puasa ini, pura-pura lupa ini. Ini bahaya, bajingan diseleding saja orang yang begini. Kalau